Terkait dengan kasus ini, Polres Metro Jakarta Timur ya telah berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau melakukan pengeroyokan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 170 KUHP yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun kejadian terhadap tindak pidana ini terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana TKP akhir, ya, artinya TKP terjadinya pemukulan dan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia itu ada di Jalan Pulau Kambing, depan PT Kimia Farma Cakung, Jakarta Timur. Adapun korban adalah atas nama Wianto Halim, usia 89 tahun, yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kemudian dari kasus ini, ya, dari semalam penyidik sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 14 orang. Kemudian beberapa saksi, ya, juga kita lakukan pemeriksaan. Ya, jadi dari 14 ini ada yang menjadi saksi dan juga ada yang menjadi tersangka. Kemudian sampai hari ini saksi yang sudah diperiksa, artinya dimasukkan ke dalam pemberkasan nantinya sebagai saksi yang menguatkan terjadinya tindak pidana kekerasan ini ada 7 orang. Ya. Kemudian terhadap tersangka sampai dengan hari ini, ya, Polres Metro Jakarta Timur, para penyidik yang menangani kasus ini telah menetapkan sebanyak 5 orang sebagai tersangka terkait dengan kasus kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kelima orang ini diantaranya adalah 1, inisialnya TJ, laki-laki, umur 21 tahun. Ini perannya adalah menendang mobil, kemudian juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan ke arah pinggang, kemudian juga menendang ke arah perut. Kemudian yang kedua adalah JI, ini laki-laki umur 23 tahun, perannya menendang, ya, menggunakan kaki kanan ke bagian atas, ya, tubuh korban dan kendaraan atau mobil. Kemudian yang ketiga RYN, laki-laki umur 23 tahun, ini perannya menendang mobil dengan menggunakan kaki kanan, kemudian menarik paksa tangan kanan korban menggunakan kedua tangannya pada saat korban berada di dalam mobil hingga korban keluar dari mobil. Kemudian juga tersangka RYN ini melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah kepala korban, dan ini terekam dalam video yang dimiliki oleh penyidik, serta ada juga saksi yang menyaksikan pemukulan atau penendangan tersebut, yaitu saudara NR. Ya, di antara 7 saksi tadi adalah saudara NR. Ini saksi yang memperkuat, ya, tindakan daripada para tersangka. Kemudian tersangka keempat, inisialnya MA, ini laki-laki umur 18 tahun. Perannya adalah menginjak kaca bagian depan hingga pecah, ya. Kemudian yang kelima, tersangka kelima adalah MJ. Ini laki-laki usia 18 tahun, perannya menendang, ya, kepada korban dan mobil, dan ini disaksikan oleh saksi. Ada saksi yang menyaksikan, yaitu saudara NR. 5 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Namun demikian rekan-rekan, perlu saya sampaikan bahwa
penanganan dan penyidikan kasus ini ya tidak berhenti di sini, tetapi penyidik akan terus mengembangkan lagi ya terkait dengan pelaku-pelaku yang lain. Karena berdasarkan rekaman CCTV yang kita miliki ya pada saat terjadi pengeroyokan terhadap korban ini dimungkinkan dilakukan oleh lebih daripada 5 orang. Nah, saat ini penyidik sedang melakukan pendataan dan pengejaran. Kita sudah memiliki data semua kendaraan roda 2 yang mengikuti mobil korban. Kita sudah memiliki data identifikasi kepemilikan kendaraan tersebut. Ya, ini masih ada tim kita di lapangan yang sedang melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku-pelaku lain yang ikut ya dalam rombongan membuntuti atau mengejar mobil korban hingga berakhir di TKP dengan pemukulan tersebut. Kemudian dari kasus ini beberapa barang bukti yang bisa diamankan ini kami lihatkan di sini, diantaranya ini adalah baju, kemudian juga ada helm, ya, kemudian ada juga satu unit mobil Toyota Rush yang tidak bisa ditampilkan ya, tetapi sebagai barang bukti. Satu unit mobil Toyota Rush Nopol B1859 SYL ini adalah milik daripada korban. Jadi dugaan ataupun adanya provokasi teriakan maling ya ini tidak benar, bahwa ya hasil pengecekan kita itu adalah mobil daripada korban. Kemudian cara yang dilakukan oleh para tersangka ini dalam melakukan kekerasan ini adalah melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban. Kemudian saya bisa sampaikan juga sedikit kronologis terjadinya kasus ini rekan-rekan, bahwa kasus ini ya bermula ya atau diawali adanya serempetan di Jalan Cipinang Muara, Pulau Gadung, antara seorang pengemudi kendaraan bermotor yang kemudian merasa dirugikan akibat adanya serempetan itu. Kemudian karena melihat mobil korban tidak menghentikan, kemudian melakukan pengejaran dan juga melakukan teriakan yang bersifat provokasi atau provokatif ya, yaitu dengan kata-kata maling, sehingga ini diartikan ya oleh orang di sekitar bahwa mobil yang melaju di depan ini adalah mobil curian, artinya dilakukan oleh pengendara mobil tersebut. Nah, inilah yang mengakibatkan banyaknya kendaraan bermotor yang lain yang bersimpati kepada teriakan daripada salah satu pelaku ini, sehingga secara beramai-ramai mengikuti ya membuntuti dan mengejar mobil korban sampai berakhir di TKP akhir, yaitu di Jalan Pulau Kambing depan Kimia Farma, Cakung, Jakarta Timur ya, dengan dilakukannya tindak pidana pengeroyokan terhadap korban. Kemudian terkait dengan kasus ini, para tersangka ya 5 orang yang sudah kita tersangka ini dikenakan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Itu rekan-rekan ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan kasus ini. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.